مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para hadirin, para guru besar, para masyayikh, seluruh yang hadir malam hari ini, semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya, ampunannya, karunia-Nya, dan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langsung saja kita lanjutkan kajian dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa radha wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Masuk kita dalam pembahasan masalah salat. Setelah sebelumnya memang ada kaitan dengan salat, syarat sahnya salat, dan sebelumnya lagi masalah taharah, bersuci dari mulai wudu, mengangkat hadas kecil, hadas besar terangkat dengan mandi, syarat sahnya salat, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sahnya salat. Dan berikutnya kita akan lanjutkan mengenai pembahasan furu'ul wudu, atau juga boleh disebut furudus salat. Furudus salat boleh juga disebut dengan arkanus salat. Jadi fardunya salat atau rukunnya salat itu juga sama. Furudus salat atau arkanus salat yang disebutkan pertama kali di dalam kitab-kitab fikih oleh para fuqaha, arkanus salat, baik sebagian fuqaha menyebutnya 17, ada yang mengatakan 13 dengan tumakninahnya dipisah. Ketika seseorang mengatakan 17, tumakninahnya dipisah, rukun tersendiri. Sementara yang berpendapat 13 berarti tumakninahnya itu digabung, dijadikan satu di dalam rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Dalam 4 rukun fi'li inilah wajib kita at-tumakninah, sukunun ba'dal harakah. Itulah yang disebut dengan at-tumakninah atau tumakninah diam setelah bergerak. Dan memang kalau di rukun yang lainnya, di dalam berdiri dia sudah pasti dia diam dalam waktu yang cukup lama. Namun di dalam 4 rukun fi'li, rukun gerakan, rukun perbuatan inilah banyak orang yang tidak tumakninah. Dia buru-buru, dia bergerak anggota tubuh atau anggota badannya. Umpamanya ketika dia sedang i'tidal, bangun dari ruku, tangannya bergerak, tangannya gerakkan seperti ini berarti tidak ada tumakninah. Dia tidak tumakninah. Nah, di dalam 4 rukun fi'li, baik rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud, ini wajib kita tumakninah, paling tidak minimal sekedar membaca subhanallah, walaupun tidak dia baca subhanallahnya, walaupun dia tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang wajib, yang rukun adalah tumakninah, yakin. Adapun bagi orang yang awam, boleh saja dia beranggapan semua yang ada di dalam sholat itu semuanya fardu, semuanya rukun, boleh, tidak mengapa. Padahal di dalam sholat ada
sunnahnya juga, tidak semuanya rukun, tidak semuanya fardu. Bagi orang yang awam boleh. Tapi kalau dia beranggapan meyakini sebaliknya, di dalam sholat semuanya sunnah, ini batal. Ini sangat fatal sekali. Tidak sah sholatnya kalau dia beranggapan meyakini di dalam sholat semuanya sunnah. Tapi bagi orang yang awam, dia beranggapan bahkan dia meyakini semua yang ada di dalam sholat itu, baik rukun fi'li maupun rukun qaulinya semuanya fardu, semuanya rukun, boleh-boleh saja. Ya seperti mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang awam ini, mereka beranggapan bacaan ruku dan bacaan sujud itu fardu rukun, padahal sunnah. Bacaan tasbihnya baik subhana rabbiyal azim wa bihamdi di dalam ruku dan di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, padahal itu sunnah, bukan fardu atau rukun, maka boleh-boleh saja. Asal jangan sebaliknya, semuanya dia anggap sunnah di dalam salat. Ini hadirat yang dimuliakan Allah. Kita mulai membaca kitab Risalah Jami'ah dengan furudus shalah atau arkanus shalah. Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Kembali ke dalam hadis, di dalam kitab hadis Arba'in Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi yang kalau tidak salah beliau wafatnya tahun 676. Sesama dengan kalau di kalangan Ahlul Bait dengan Al-Imam Al-Fatih bin Muhammad bin Ali yang wafat tahun 653. Imam Nawawi. Kalau yang dari negeri kita, yang dari Banten, yang dari Tanara itu Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani Al-Jawi dari Banten dan orang Jawa. Al-Jawi Al-Bantani Al-Jawi itu Syekh Muhammad bin Umar. Namanya Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi yang ada di Suriah sana, yang belum lama makam beliau dibom, dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang biasanya di luar daripada kita di pemahamannya, itu dihancurkan dan dibom oleh mereka. Di mana di Damaskus atau di Suriah. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, di dalam kitab Minhajul Talibin, kitab Bustanul Arifin, kitab Al-Ahkam, kitab Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Ini Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa ardah mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih atau rawahu syaikhan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihi ma fid darin amin. Nah, kembali di dalam hadis, semuanya dalam hadis tersebut innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu dengan niat harus disertai dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu menurut apa yang dia niatkan. Sebagaimana Nabi mengatakan, tapi bukan masalah hijrah saja, semua amal ibadah masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang dari Makkah hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dia karena masalah dunia, karena urusan dunia yang dia ingin dapatkan, yang dia ingin peroleh. Dia hijrahnya ke Madinah ingin berdagang, berniaga, ya maka itu yang dia dapatkan. Atau dia ingin menikahi seorang wanita di Madinah sana, dia menikah, maka dia dapatkan hanya itu. Dia tidak mendapatkan hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik masalah salat maupun ibadah-ibadah yang lain tentu harus disertai dengan niat. An-niyatu hiya
qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah kita menuju menyengaja sesuatu bersamaan, berbarengan dengan perbuatannya. Makanya niat itu di awal ibadah. Waktunya niat itu fi awalil ibadah. Baik wudu, kapan niatnya wudu? Ketika basuhan pertama dari wajah. Kapan niatnya salat? Ketika takbiratul ihram, ketika kita membaca Allahu Akbar. Dari mulai alifnya lafzul jalalah, alifnya Allah sampai ramnya akbar harus kita selesaikan itu niat. Waktunya di awalil ibadah. Sementara tempatnya di dalam hati. Makanya para ulama mengatakan niat ini termasuk rukun qalbi. Rukun qalbi hanya satu, yaitu niat. Setelah rukun qauli, rukun perkataan, rukun perbuatan atau gerakan, rukun fi'li, ada rukun qalbi yaitu niat. Urusannya dengan hati. Dan sebagian ulama menambahkan lagi ada rukun maknawi, yaitu at-tartib. Tartib berurutan karena tidak terlihat, abstrak, maknawi. Ini niat rukun qalbi. Waktunya di awal ibadah, kecuali puasa. Kalau puasa dari maghrib sampai kita sebelum terbitnya fajar shadiq, menandakan masuknya waktu subuh. Karena waktunya panjang, kita mau puasa besok, kita niat dari tadi badal maghrib masuk waktu maghrib, kita niat buat puasa besok boleh. Badal isya jam 9 tengah malam, jam 2 jam 3 waktu sahar, sampai 3 malam terakhir, lalu akhir atau menjelang subuh, pokoknya sebelum waktu subuh tiba boleh. Jadi niat untuk puasa panjang sekali waktunya dari maghrib hingga menjelang subuh tiba. Sementara ibadah yang lain khususnya wudu, salat, maka di awal ibadah, di awal ibadah. Nah, di dalam ibadah salat waktunya niat ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allah sampai orangnya akbar, di situ kita asal niat usolli fardhu maghrib. Kalau itu salat fardu, maka yang wajib 3. Sebagaimana di dalam kitab Safinah, qasdul fi'il, at-ta'yin wal fardhiyah. Qasdul fi'il itu lafaz usolli, ta'yin namanya zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Dan fardhiyah kefarduannya. Jadi usolli fardhu maghrib, usolli fardhu subuh itu yang wajib. Yang kudu harus kita hadirkan di dalam hati ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan, hukumnya sunnah. Yang wajib lafaznya lafaz takbir Allahu Akbar. Tidak boleh dipanjangkan alifnya Allah dan tidak boleh dibaca panjang juga ba-nya akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar. Yang boleh dibaca panjang lamnya Allah. Alifnya Allah tidak boleh. Tidak boleh dibaca panjang. Kalau dia tahu artinya bahkan bisa menyebabkan dia kufur. Karena kalau dibaca panjang awalnya ada dua alif atau hamzah di situ. Yang pertama istifham, pertanyaan. Jadi kalau Allah seperti Allah atau hal Allah, seperti dia bertanya apakah Allah itu maha besar. Kalau dia tahu artinya hanya tidak sah salatnya, batal salatnya, tidak sah takbiratul ihramnya. Tapi kalau dia tahu artinya dan dengan sengaja, maka menyebabkan dia kufur. Karena seperti dia bertanya seakan-akan dia mengatakan apakah Allah itu maha besar. Ini tidak boleh dibacakan ya, alifnya Allah tidak boleh, tapi Allahu Akbar. Ini mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau kita melihat ada orang sampai di shaf, di barisan, dia nggak angkat tangan langsung Allahu Akbar, sah saja salatnya, tetap sah salatnya, tapi dia rugi. Kenapa dia rugi? Tidak menjalankan dan mengamalkan sunnah. Itu rafa'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan, para fuqaha ada beberapa pendapat. Sementara jumhur khususnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, ulama kita, ujung ibu jari, ibham,
ujung jempol sejajar dengan telinga. Sementara ujung telapaknya sejajar dengan pundak, ini seperti ini. Ini yang sedang. Lalu ada sebagian lagi memang sejajar dengan dada. Tetapi yang jumhur, yang mayoritas seperti ini, Allahu Akbar. Jadi sejajar dengan telinga bagian bawah. Dan ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada penjelasannya panjang lebar, harus dengan bahasa Arab. Kecuali imam bermasuk Islam banget barusan, dia belum bisa membaca dengan bahasa Arab Allahu Akbar, maka boleh dia dengan bahasa yang lain. Tetapi tentu hanya mudah sekali. Bahkan mungkin orang kafir yang muslim sekarang banyak di antara mereka sudah terbiasa mengucapkan seperti innalillahi, Allahu Akbar, astagfirullah, alhamdulillah. Ini sudah menjadi kebiasaan walaupun orang-orang yang non-muslim ucapan astagfirullah, alhamdulillah dan yang lainnya. Jadi tentu sangat mudah sekali mengucapkan Allahu Akbar. Ini singkat saja. Jadi yang pertama adalah niat. Kalau itu sholat fardu, wajib qasdul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Ada pun yang lainnya juga rakaatain, kalau itu subuh, salah rakaat, kalau itu sholat maghrib 3 rakaat, atau yang 4 rakaat, 4 rakaatin, itu tidak wajib, itu sunnah. Juga mustaqbil kiblat menghadap kiblatnya, juga itu tidak wajib. Yang wajib hanya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Nah, sementara sholat sunnah hanya usolli qasdul fi'ilnya dan ta'yinnya dan namanya. Ini mengenai masalah niatannya lebar, sebetulnya masalah niat. Niat sesuatu yang apa itu fungsi niat? Dikatakan fungsinya niat, faedah daripada niat adalah tamyizul adah minal ibadah, membedakan antara yang ada dengan ibadah. Kita makan minum ini kan kebiasaan manusia, ini ada awalnya hukumnya ubah. Tapi kalau kita dasar dengan niat, kita pasang niat makan dan minumnya kita, maka jadi nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Lakin idza nawa bi aklihil quwa bi ta'atillahi lahu ma nawa. Jika seseorang, kata Imam Ahmad bin Ruslan dalam kitab Zubat, jika seseorang dia ketika makan yang untuk memberikan kekuatan takwiyatan wa tansyiratan lil ibadah, agar supaya dia kuat bersih dia untuk beribadah, maka baginya niat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat pahala. Bukan hanya kita manusia yang makan, hewan, maaf, binatang juga setiap hari makan dan minum. Dia juga melampiaskan hawa nafsunya, dia juga menjaga hubungan biologisnya. Tetapi kita manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim, harus ada perbedaan. Jangan kita mau disamain oleh Allah Ta'ala sebagaimana binatang dan hewan. Jadi segala sesuatunya harus pakai niat. Masuk masjid pakai niat, hadir di majlis pakai niat. Apalagi kita tentu yang namanya ibadah, ibadah yang mahdhah. Ada ibadah yang mahdhah, yang murni, ada yang ghair mahdhah. Contohnya yang ghair mahdhah, kita senyum sama orang yang bukan ibadah murni. Mungkin kalau dia nggak pakai niat, ketika dia melihat saudaranya berjumpa dengan saudaranya dia senyum, nggak pakai niat, dia kan ada nilai pahala. Dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pakai niat, senyum ini sunnah. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Yang namanya sunnah, senyum terhadap saudaramu itu sedekah, maka jadi dapat pahala. Senyum sama saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, jadi dia sedekah, jadi pahala. Semuanya kembali ke dalam hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Fadhil Mughad dan seorang wali min al-awliya saleh min as-salihin di zaman beliau, seseorang yang tidak disebutkan namanya. Beliau seorang wali ini mendekati istrinya hanya sekali, mendekati istrinya tak pakai niat. Maka Allah Ta'ala turunkan makhluknya, kedudukannya sebagaimana kedudukan dia waktu setahun yang lalu. Seperti kedudukan dia maka dia setahun yang lalu. Karena apa? Karena mendekati istrinya tak pakai niat. Nggak pakai niat. Padahal ini bukan sholat, bukan ibadah yang mahdhah, subhanallah. Mendekati istrinya tak pakai niat, diturunkan
jabatannya, kedudukannya di dalam kewaliannya seperti keadaannya setahun yang baru subhanallah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama adalah niat. Nomor satu, niat. Waktunya sudah habis nih. Belum yang lain nih. Jadi insya Allah kita lakukan. Dan baru cuma satu kali rukun salat atau fardunya salat adalah niat. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita, membenahi niat kita, dan memperbanyak niat kita. Dikatakan oleh para auliya, rubba qalilin minal amal kasharat bundinya. Sebaliknya, wa rubba kathirin minal amal qallat bundinya. Ada kalanya amal yang sedikit bisa menjadi banyak di sisi Allah Ta'ala karena niatnya banyak, niatnya besar. Niatnya banyak, amal yang sedikit jadi banyak di hadapan Allah. Sebaliknya, amalan yang banyak, yang besar, nggak pakai niat atau niatnya sedikit, maka jadi sedikit pula. Padahal amalnya banyak, niatnya sedikit, jadi terlihat sedikit di sisi Allah Ta'ala. Amal yang sedikit, niatnya banyak, maka jadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya kembali ke dalam wadah kita, hati kita yang menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dan perbaiki dan perbanyak niat-niat kita yang salihah. Allahumma ja'al samiratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa basarta bima'i tawbatik dhunuba. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.